Assalamualaikum. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang eksponen atau istilah lainnya adalah perpangkatan. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan pertama-tama menjelaskan definisi dari eksponen itu. Nah, kita misalkan A berpangkat N. Jika A berpangkat N, itu artinya adalah bilangan A itu dikali secara berulang dengan dirinya sendiri sebanyak N faktor atau sebanyak N kali. Jadi A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya dikali A sebanyak N faktor atau N kali banyaknya. Oke, jadi kalau misalnya bilangan itu adalah 2 pangkat 5, maka 2 dikali secara berulang dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali atau 5 faktor. Jadi ini sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Banyak yang keliru biasanya seringkali dalam menghitung 2 pangkat 5 dia mengalihkan 2 kali 5. Itu salah ya, bukan. Jadi definisi dari eksponen adalah perkalian berulang dengan dirinya sendiri sebanyak pangkatnya itu. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, selanjutnya saya akan membuktikan atau menjelaskan tentang sifat-sifat dari eksponen. Nah, di sini ada 4. Pada video ini saya akan menjelaskan 4. Nanti sifat-sifat yang lainnya saya akan jelaskan di video selanjutnya. Oke, yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N. Oke, itu sifat yang pertama. Nah, kita akan membuktikan kok bisa A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Oke, mari kita buktikan ya. Kita lihat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Oke. Nah, kita akan menjabarkan ini berdasarkan definisi dari eksponen. Jadi A pangkat M itu sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya. Ini sebanyak M faktor atau M kali banyaknya. Jadi ada M banyaknya A di sini. Selanjutnya A pangkat N berarti dikali A dikali A dikali A dan seterusnya. Ini berapa banyak A di sini? Sebanyak N faktor. Oke. Kalau kita menghitung jumlah A di sini, ada berapa banyak A? Di sini, kalau ada tanda titik-titik itu artinya dan seterusnya, berarti ada banyak di sini. Di sini ada M banyaknya A. Dan di sini ada N banyaknya A. Sehingga kalau kita total keseluruhan, ada berapa banyak A? Jadi kalau dari kita gabung semuanya dan seterusnya, ini ada di total berarti M tambah N faktor. Sehingga kalau kita kembalikan ke definisi ini, kita balik, ini sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi
Dari sini kita bisa membuktikan bahwa A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan sifat yang kedua. A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi N itu sama dengan A pangkat M kali N. Oke, mari kita lihat. A pangkat N kemudian dipangkatkan lagi M. Oh sorry, kebalik. A pangkat M dipangkatkan N. Oke, kita jabarkan. A pangkat M artinya A dikali A dikali A dan seterusnya, ini sebanyak M faktor. Oke. Namun ini dipangkatkan dengan N. Artinya A pangkat M ini juga dikali dengan dirinya sendiri sebanyak N faktor. Jadi saya kali lagi ini dengan dirinya sendiri. Jadi A kali A kali A dan seterusnya dikali A ini sebanyak M faktor. Oke. Nah, ada berapa banyak M faktor? Ada berapa banyak A pangkat M? Ada N. Oke. Jadi ini saya kali lagi dan seterusnya dengan dirinya sendiri, yaitu A dikali A kali A dikali A ini juga sebanyak M faktor. Oke. Nah, sehingga ada berapa banyak perkalian A secara berulang di sini? Di sini ada M banyaknya, kemudian di sini ada M banyaknya, kemudian dikali seterusnya. Ini secara keseluruhan berulang sebanyak N faktor. Nah, kalau kita totalkan keseluruhan ini kan ada M, ini ada M banyaknya, dan seterusnya ini juga ada M banyaknya. Nah, M faktor ini, perkalian berulang yang sebanyak M faktor ini berulang lagi sebanyak N faktor. Sehingga kalau total itu banyaknya adalah M dikali N. Oke, jadi kita bisa tuliskan seperti ini. A dikali A dikali A dan seterusnya dikali A ini sebanyak M kali N faktor. Sehingga kalau kita kembalikan ke definisi ini sama dengan A pangkat M kali N. Sehingga terbukti bahwa A pangkat M dipangkatkan lagi N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan yang ketiga. Oke. Yang ketiga, A dikali B berpangkat N sama dengan
Oke, A kali B itu sama dengan AB. Itu dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak N faktor. Oke, berdasarkan definisi ini. Jadi ini yang ada dalam kurung itu dikali dengan diri sendiri sebanyak N faktor. Jadi A dikali B. Oke. Dikali lagi dengan A kali B. Nah, jadi berulang terus AB dikali A kali B dan seterusnya. Kali A kali B ini sebanyak N faktor. Oke. Nah, kalau kita pisahkan antara A dan B, ini kan berulang semuanya sebanyak N, ya, sebanyak N banyaknya. Sehingga ada berapa banyak A di sini? Ada sebanyak N. B juga ada sebanyak N, karena jumlahnya sama. Sehingga kalau kita pisahkan A dikali A dan seterusnya, ini ada sebanyak N faktor. Yang B juga ada sebanyak N faktor. Sehingga kalau kita kembalikan ke definisi ini, berarti kalau A dikali A sebanyak N faktor sama dengan A pangkat N. Kemudian B dikali B dan seterusnya sebanyak N faktor itu sama dengan B pangkat N. Nah, sehingga terbukti bahwa A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Oke, yang terakhir. Yang keempat, oke, yang terakhir. Yang terakhir di video ini. Jadi sebenarnya ada 7 sifat dari eksponen itu. A per B pangkat N. Oke. Nah, kita gunakan lagi definisi ini ya. A per B, berarti A per B ini kita kalikan dengan dirinya sendiri sebanyak N faktor. Jadi A per B dikali A per B dikali A per B dan seterusnya kali A per B ini sebanyak N faktor. Oke. Dengan cara yang sama tadi dengan sifat ketiga, kita bisa melihat kalau perkalian dalam pecahan, penyebutnya kita pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut dalam perkalian pecahan. Sehingga kalau kita kalikan ada berapa banyak A yang ada di atas, ada sebanyak N faktor. B juga ada sebanyak N faktor. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. A dikali A dikali A dan seterusnya. Oke. Jadi banyaknya A di sini adalah sebanyak N faktor. Kemudian dibagi dengan B kali B kali B dan seterusnya. Kali B ini juga ada sebanyak N faktor. Sehingga kita kembali ke definisinya, A dikali sebanyak N faktor sama dengan A pangkat N. Sehingga ini sama dengan A pangkat N. B dikali B sebanyak N faktor sama dengan B pangkat N. Oke, jadi terbukti A per B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video part 2.
kelanjutan dari sifat-sifat eksponen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.